Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talfa Febrianti dengan NIM P10121300. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Jadi tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi dan Pangan yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Dr. Jamaluddin Sakung MKes, yang mana di video kali ini kita akan membahas mengenai gizi dan lingkungan biofisik. Nah, jadi sebelum lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi yang pertama itu kita akan membahas apa itu lingkungan biofisik. Kemudian yang kedua, bagian-bagian lingkungan biofisik. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang dampak lingkungan biofisik terhadap ketersediaan pangan dan status gizi. Untuk yang terakhir, kita membahas tentang rawan produksi dan cadangan pangan. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lingkungan biofisik. Jadi lingkungan biofisik adalah lingkungan biotik dan abiotik dari suatu organisme atau populasi dan akibatnya termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dalam kelangsungan hidup, perkembangan dan evolusinya. Kemudian yang selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam bagian-bagian lingkungan biofisik. Jadi lingkungan biofisik dibagi menjadi dua bagian, yang mana yang pertama itu ada biological environment atau lingkungan biologi, dan yang kedua ada physical environment atau lingkungan fisik. Sekarang kita akan membahas lingkungan biologi terlebih dahulu. Jadi lingkungan biologi adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri. Kemudian apa saja yang termasuk dalam macam-macam lingkungan biologi. Jadi yang pertama itu ada ras atau suku bangsa. Pertumbuhan anatomis tubuh juga dipengaruhi oleh ras dan suku bangsa. Contohnya bangsa Eropa pertumbuhan anatomis tubuhnya lebih tinggi daripada bangsa Asia. Kemudian ada usia. Usia paling rawan adalah masa balita. Oleh sebab itu, pada masa tersebut balita mudah sakit dan mudah terjadi masalah gizi. Di sisi lain, usia ini merupakan usia pembentukan kepribadian sehingga butuh perhatian ekstra. Selanjutnya jenis kelamin. Jadi anak laki-laki lebih sering sakit daripada anak perempuan. Akan tetapi sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Selanjutnya kepekaan penyakit. Dengan memberikan imunisasi maka diharapkan anak terhindar dari penyakit-penyakit yang sering menyebabkan cacat atau kematian. Selanjutnya ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan keluarga mencakup pada ketersediaan dalam keluarga di mana seringkali kepentingan budaya dengan kepentingan biologis anggota-anggota keluarga dan aspek lain juga tidak kalah pentingnya adalah masalah keamanan pangan yang mencakup pembebasan makanan dari berbagai racun, fisika, kimia, dan biologis yang kian mengancam kesehatan manusia. Selanjutnya, perawatan kesehatan. Jadi, jika anak sakit, sebaiknya langsung diperiksakan di pelayanan kesehatan terdekat. Pemeriksaan kesehatan dan penimbangan anak secara rutin setiap bulan akan menunjang pada tumbang anak dan mengurangi kesakitan. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dianjurkan untuk dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif. Dan yang terakhir adalah gizi. Jadi makanan memegang peranan penting dalam tumbang atau tumbuh kembang anak, di mana kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu dibutuhkan kecukupan gizi pada saat masa tumbang ini. Kemudian kita beralih ke lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang tidak bernyawa. Nah, selanjutnya ada beberapa macam yang termasuk dalam lingkungan fisik ini. Jadi yang pertama itu ada musim.
Jadi, musim kemarau yang panjang atau adanya bencana alam lainnya dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, seperti gagal panen yang akan berakibat banyak anak yang kekurangan gizi. Dan juga gondok endemik banyak ditemukan pada daerah pegunungan di mana air tanahnya kurang mengandung yodium. Kemudian yang kedua ada sanitasi. Jadi sanitasi lingkungan memiliki peranan dominan dalam penyediaan lingkungan yang mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kemudian yang ketiga ada kebersihan. Kebersihan, baik kebersihan perorangan maupun lingkungan, memegang peranan penting dalam timbulnya sebuah penyakit. Akibat dari kebersihan lingkungan yang kurang, maka anak akan mudah sakit, seperti terkena penyakit diare, kecacingan, demam berdarah, dan hepatitis. Selanjutnya ada keadaan rumah. Jadi keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya serta tidak penuh sesak akan menjamin kesehatan penghuninya. Kemudian selanjutnya ada polusi udara. Polusi udara baik yang berasal dari pabrik atau asap kendaraan maupun asap rokok dapat berpengaruh terhadap tingginya angka kejadian ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Jika anak sering menderita sakit, maka tumbuh kembangnya pasti akan terganggu. Dan yang terakhir ada radiasi. Jadi tumbuh kembang anak dapat terganggu akibat adanya radiasi yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke dampak lingkungan biofisik terhadap ketersediaan pangan dan status gizi. Jadi sebelum lanjut ke dampak lingkungan biofisik terhadap ketersediaan pangan dan status gizi, ada baiknya kita mengetahui juga apa itu ketersediaan pangan. Jadi menurut Andriani dan World Jatma di 2012, ketersediaan pangan atau food availability yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Lingkungan biofisik yang tidak memadai akan berdampak terhadap ketersediaan pangan yang serta-merta akan berdampak pada status gizi masyarakat di wilayah tersebut, yang mana menurut Supriyasa 2001 bahwa status gizi merupakan suatu keadaan tubuh akibat interaksi antara asupan energi dan protein serta zat-zat gizi esensial lainnya dengan keadaan kesehatan tubuh. Status gizi masyarakat dapat diketahui melalui penilaian konsumsi pangan berdasarkan data kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang terakhir itu ada faktor penyebab terjadinya rawan produksi maupun rawan cadangan pangan. Yang mana faktor pertama itu ada bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Kemudian yang kedua ada gangguan hama, yang ketiga pencemaran lingkungan, yang keempat terbatasnya sarana prasarana, dan yang terakhir adalah pertambahan penduduk. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.